Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pengukuran, di mana kali ini kita akan mengukur massa benda dengan menggunakan neraca Wohlhaus. Neraca Wohlhaus adalah neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda yang ketelitiannya mencapai kurang dari 1 gram atau bahkan ada yang mencapai 0,01 gram atau 1/100. Terdapat banyak macam dari neraca Wohlhaus. Ada yang neraca Wohlhaus 2 lengan, ada neraca Wohlhaus 3 lengan, ada neraca Wohlhaus 4 lengan, dan ada juga neraca Wohlhaus digital. Di kali ini yang kita gunakan adalah neraca Wohlhaus 4 lengan. Yang gambarnya seperti ini. Tapi ingat, sebelum kita melakukan pengukuran dengan neraca Wohlhaus, kita harus mengingatkan bahwa yang pertama, neraca harus diletakkan pada permukaan yang datar dan rata. Hal ini untuk mencegah kesalahan dalam pengukuran. Yang kedua, sebelum melakukan pengukuran harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pastikan bahwa garis kalibrasi tepat menuju pada angka 0 kalibrasi, sehingga nanti kita tidak mengalami kesalahan dalam pengukuran. Yang ketiga, perhatikan dan pastikan batas ukur dari neraca, sehingga kita tidak menimbang massa benda dengan massa yang melebihi batas ukur, karena dapat menyebabkan kerusakan pada neraca. Kita lihat yang berikutnya, bagian-bagian dari neraca Wohlhaus 4 lengan. Kita lihat. Yang pertama adalah beban kalibrasi yang digunakan dengan sistem skru. Diputar searah jarum jam untuk maju, diputar berlawanan arah jarum jam untuk mundur. Yang kedua adalah cawan penimbangan, di mana cawan penimbangan ini adalah letak benda yang akan ditimbang nanti ketika akan melakukan pengukuran. Yang ketiga adalah lengan penimbangan atau lengan neraca. Di neraca Wohlhaus 4 lengan terdapat 4 lengan. Yang pertama adalah lengan 1 berskala ratusan gram. Yang kedua lengan 2 berskala puluhan gram. Yang ketiga lengan 3 berskala satuan gram. Dan yang terakhir adalah lengan 4 yang berskala terkecil 1/100 gram. Bagian yang keempat dari neraca Wohlhaus adalah beban dari lengan penimbangan. Beban lengan penimbangan ini digeser-geser sesuai dengan pengukurannya nanti, dan itu ada notnya. Sehingga ketika mengukur, dia harus tepat angkanya terlihat pada lubang di beban. Jadi ketika digeser, ceklek, nanti angkanya terlihat pada lubang di beban. Pada beban 1, 2, dan 3. Yang beban keempat, itu ada penunjuk lancip untuk menunjukkan skala yang tertutup. Kemudian yang kelima, bagian yang kelima adalah bagian garis kalibrasi, berupa garis dan angka 0. Untuk kalibrasi, di mana nanti sebelum melakukan pengukuran, garis kalibrasi dan angka 0 harus segaris, supaya nanti tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Kita lanjutkan pada langkah-langkah pengukuran dengan menggunakan neraca Wohlhaus 4 lengan. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada cawan penimbangan. Kemudian yang kedua, gunakan beban penimbangan neraca dari yang terbesar menuju yang terkecil secara berurutan, jadi tidak boleh meloncat. Yang besar dulu, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir adalah yang keempat. Caranya gimana? Geser beban pada lengan 1. Pastikan bahwa beban itu tidak melebihi massa benda. Jadi digeser misalnya ke 100, lengannya masih naik, maka geser ke 200. Ternyata lengannya turun, maka dikembalikan pada angka 100. Dikembalikan pada angka 100, pindah pada lengan 2. Geser pada angka 20 misalnya, belum, masih naik. 30 masih naik. 40 lengannya turun, maka dikembalikan pada angka 30.
Pindah ke lengan ketiga. Geser misalnya sampai angka 5 masih naik lengannya. Sampai angka 6 sudah turun. Maka kembalikan beban lengan pada angka 5. Pindah ke beban pada lengan terakhir yaitu lengan keempat. Geser dengan hati-hati karena dia sangat sensitif. Pastikan pada lengan keempat itu nanti angka 0 pada skala kalibrasi segaris dengan garis kalibrasinya. Ketika posisi itu sudah tepat, maka itulah hasil pengukuran massa dengan menggunakan neraca Gauss 4. Dengan demikian nanti kita tinggal mengamati hasil pengukuran dan mencatatnya pada data zona. Contoh kita lihat. Contoh hasil pengukuran suatu massa dengan neraca Gauss 4 lengan menghasilkan gambar seperti berikut. Pada gambar menunjukkan lengan 1 menunjukkan angka 200. Lengan 2 menunjukkan angka 20, lengan 3 menunjukkan angka 70, dan lengan 4 menunjukkan angka 0,4. Berarti pengukuran itu adalah lengan 1 200 gram, lengan 2 30 gram, lengan 3 7 gram, dan lengan 4 adalah 0,40 gram. Sehingga hasil pengukuran adalah 200 ditambah 30 ditambah 7 ditambah 0,40. Maka hasilnya adalah 237,40 gram. Tapi jangan lupa, kalau kita tulis pada data pengamatan, harus ditulis dengan angka massa benda terukur 237,40 plus minus 0,005 gram. Di mana 0,005 gram adalah kesalahan mutlak dari alat itu. Oke, demikian cara mengukur massa dengan menggunakan neraca Gauss. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi dengan materi berikutnya.